peradaban besar, mungkin primitif, mungkin telah lama tidak bersentuhan dengan dunia luar. Allah kemudian memberikan pilihan kepadanya. Kami berkata, "Wahai Dzulkarnain, kamu boleh mengazab mereka atau boleh berbuat kebaikan kepada mereka." Quran Surat Al-Kahfi ayat 86. Ini adalah ujian pertama, kekuasaan absolut di tangan seorang raja, tanpa pengawasan siapapun kecuali Allah. Tidak ada parlemen, tidak ada media, tidak ada LSM yang mengawasi. Ia bisa bertindak sewenang-wenang dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Lalu apa jawab Dzulkarnain? Dengan bijaksana ia menjawab, "Adapun orang yang berbuat zalim, maka kami akan mengazabnya. Kemudian dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka baginya pahala yang terbaik, surga, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah-perintah kami yang mudah." Quran Surat Al-Kahfi ayat 87-88. Perhatikan keadilannya. Ia tidak langsung menghukum semua orang hanya karena mereka berbeda agama atau budaya. Ia membedakan berdasarkan perilaku, bukan identitas. Kepada yang zalim, ia beri hukuman di dunia sebagai peringatan. Namun ia ingatkan bahwa hukuman akhirat jauh lebih berat. Kepada yang beriman dan berbuat baik, ia beri penghargaan dan kemudahan. Ini adalah prinsip kepemimpinan yang luar biasa maju untuk zamannya, atau untuk zaman kapanpun. Keadilan untuk semua, tanpa paksaan dalam agama, tanpa diskriminasi. 6. Pesan untuk para pemimpin. Dari perjalanan pertama ini, kita belajar bahwa pemimpin sejati adalah 1. Peka terhadap kondisi rakyat. Ia tidak mengirim utusan, ia datang sendiri. Ia melihat langsung, merasakan langsung, memahami langsung. 2. Adil dan proporsional. Hukuman hanya untuk yang zalim, bukan untuk semua. Penghargaan untuk yang baik, tanpa memandang latar belakang. 3. Mengingatkan pada akhirat. Hukuman dunia hanyalah pendahuluan. Hukuman abadi di akhirat jauh lebih mengerikan. Seorang pemimpin harus mengingatkan rakyatnya pada tujuan akhir kehidupan. 4. Tidak memaksakan agama. Kebebasan berkeyakinan dihormati. Yang dihukum adalah kezaliman, bukan keyakinan. Inilah Dzulkarnain versi pertama, penguasa barat yang bijaksana. Namun petualangannya baru dimulai. Masih ada timur yang menanti. Masih ada bangsa terzalimi yang membutuhkan perlindungan. Masih ada Ya'juj dan Ma'juj yang mengintai di balik celah gunung. Dan yang paling penting, masih ada benteng tembaga raksasa yang akan dibangunnya sebagai monumen keimanan dan keagungan seorang hamba. Bersiaplah untuk petualangan berikutnya, karena di ufuk timur, cahaya matahari terbit dengan cerita yang sama sekali berbeda. Satu, menyambut fajar di negeri tanpa naungan. Dari ujung barat yang kelam, Dzulkarnain bergegas. Pasukannya bergerak meninggalkan laut berlumpur hitam, meninggalkan kaum yang telah diberi pilihan antara keadilan dan kezaliman. Kini mereka menuju arah sebaliknya, mengejar fajar yang tak pernah sampai. Berapa lama perjalanan itu? Berapa banyak sungai yang diseberangi, gunung yang didaki, padang pasir yang diterjang. Al-Quran tidak menyebutkan detailnya. Yang jelas, Dzulkarnain kembali menempuh jalan sababan yang Allah sediakan baginya. Ia menggunakan semua sarana, semua kekuatan, semua ilmu yang dianugerahkan untuk mencapai tujuan berikutnya, hingga tibalah ia di ujung timur dunia. Di sana, ia menyaksikan pemandangan yang tak kalah menakjubkan. Matahari terbit dengan cahaya yang menyilaukan, menyinari sebuah kaum yang hidup tanpa pelindung. Ayat Al-Quran melukiskan mereka sebagai segolongan umat yang tidak kami berikan kepada mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari. Quran Surat Al-Kahfi ayat 90. Para mufasir menjelaskan maksud ayat ini. Mereka adalah kaum primitif yang hidup tanpa pakaian, tanpa rumah, tanpa tempat berteduh. Ketika matahari terbit, mereka lari berlindung ke dalam lubang-lubang atau gua-gua. Ketika matahari meninggi dan panas menyengat, mereka keluar untuk mencari makan. Kemudian saat matahari akan tenggelam, mereka kembali masuk ke persembunyian. Hidup mereka diatur oleh terbit dan terbenamnya sang surya. Mereka tidak memiliki peradaban maju, tidak memiliki istana megah atau kuil-kuil besar, tidak memiliki tulisan, mungkin juga tidak memiliki sistem pemerintahan yang rumit. Mereka adalah manusia yang hidup dalam kesederhanaan yang ekstrem, bahkan mungkin dalam keterbelakangan. Bayangkan kontrasnya.
Zulkarnain, penguasa terbesar di zamannya, yang pasukannya membentang dari timur ke barat, yang memiliki harta dan peralatan tercanggih, kini berhadapan dengan kaum yang hampir telanjang, yang tidak memiliki apapun untuk melindungi diri dari panas matahari. Apa yang akan dilakukan seorang penakluk biasa? Mungkin ia akan menertawakan mereka, mungkin ia akan memperbudak mereka, mungkin ia akan memaksa mereka membayar upeti atau bergabung dengan pasukannya. Namun Zulkarnain tidak melakukan semua itu. 2. Kekuasaan yang tidak memabukkan. Perhatikan bahwa Al-Quran sama sekali tidak menceritakan reaksi atau perkataan Zulkarnain ketika